Shalom, sahabat firman yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita jumpa pada pelajaran rohani pada kuartal kedua, dan pada minggu ini kita ada pada pelajaran yang kedua. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kebutuhan kami terbesar adalah kehadiran Roh Kudus mengasihati pikiran kami, menuntun dan memampukan kami untuk mengerti maksud Tuhan dalam firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita adalah kejatuhan. Ayat inti terdapat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, firman Tuhan, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Sahabat firman yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita melihat judul pelajaran dan ayat inti, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Ada beberapa poin penting yang kita perhatikan. Poin yang pertama adalah bahwa manusia diciptakan Allah sempurna, sahabat firman. Dan ketika manusia sudah diciptakan, Allah juga menempatkan manusia di lingkungan yang sempurna. Bukan cuma itu saja, poin yang ketiga adalah mereka ada di lingkungan sempurna, dan mereka juga Allah karuniakan kebahagiaan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Namun ada satu pertanyaan atau pernyataan yang terjadi, yaitu bagaimana mungkin manusia itu sempurna, tinggal di lingkungan yang sempurna, mendapat kebahagiaan sempurna di dunia itu, namun bisa rusak akibat dari dosa. Mari kita akan belajar bersama-sama. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, Nabi Yesaya menulis tentang ular yang meluncur. Di dalam Yesaya pasal 14 ayat 29, Yesaya pasal 17 ayat 1. Dan Nabi Yesaya mengidentifikasikan sebagai Lewiatan dan naga. Di dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes juga mengidentifikasikan naga, ya. Naga itu sebagai si ular tua atau setan. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 2. Ketika kita belajar firman ini, saudara baca dengan cermat, kita dapati bahwa apa strategi ular. Di dalam Kejadian 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya." Bukan. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, di dalam ayat ini setan muncul di hadapan Hawa menggunakan bentuknya. Dan apa yang terjadi? Setan memintanya untuk menjelaskan arti dari firman Allah. Apa tanggapan Hawa? Hawa dengan senang hati menjawab pertanyaan ular di dalam Kejadian pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Hal ini memungkinkan setan untuk secara terbuka menaburkan keraguan tentang Allah dalam pikiran Hawa. Kejadian pasal 3 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ketika itu terjadi, sahabat firman, apa reaksi Hawa? Mari kita lihat bersama-sama bahwa Allah berfirman kepada manusia itu, "Semua pohon dalam taman boleh kau makan buahnya dengan bebas." Setan katakan kepada Hawa, "Jangan engkau makan buah dari setiap pohon." Kejadian pasal 3 ayat 1. Allah katakan kepada manusia itu bahwa pohon yang di tengah taman jangan kamu makan. Ya, jangan kamu makan. Kejadian 2 ayat 17. Setan katakan kepada Hawa,
Allah tidak ingin engkau menjadi seperti dia. Kejadian pasal 3 ayat 5. Lalu Allah katakan kepada Hawa dalam Kejadian 2 ayat 17 bagaimana? Jika engkau makan, engkau akan mati. Setan katakan kepada Hawa, engkau kekal. Engkau tidak akan dapat mati dalam Kejadian pasal 3 ayat 4. Sangat luar biasa, sahabat firman. Kita lihat di sini, sahabat firman, bahwa setan menawarkan Hawa sesuatu yang tidak dapat dia miliki. Yang tidak dapat Hawa miliki adalah kekekalan dan keilahian Allah sendiri. Lalu Hawa berpikir itu dapat dicapai dan diinginkan. Hawa percaya kepada kekekalan dan mulai bertindak seperti Allah. Informasi rohani ini terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayat 15-16 dan Yesaya pasal 14 ayat 14. Ketika Allah menciptakan manusia, ketika Allah menciptakan bumi ini, di dalam Kejadian 1 ayat 10, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika Hawa ditempatkan di dalam lingkungan yang sempurna, dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Nah, sangat luar biasa sahabat firman, informasi rohani yang kita dapati pada pelajaran ini. Ketika manusia itu sudah makan dan jatuh ke dalam dosa, apa reaksi Allah? Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Pertanyaan ini sangat luar biasa. Di manakah engkau? Apakah Allah tidak mengetahui bahwa mereka sudah berdosa? Di manakah engkau? Lalu pertanyaan demi pertanyaan yang diberikan Allah kepada manusia itu. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Sahabat firman yang diberkati Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Pertanyaan demi pertanyaan muncul dari Allah kepada manusia itu dalam Kejadian 3 ayat 9, ayat 11, dan ayat yang ke-13. Dan ketika kita melihat akan ayat-ayat ini, kita dapati ada 3 hal penting yang timbul dari pertanyaan ini. Hal yang pertama adalah ketika pertanyaan itu muncul, ditanyakan Allah kepada manusia itu, maka sahabat Tuhan, apa yang terjadi? Yang pertama adalah manusia itu mencoba menyembunyikan dosa mereka. Hal yang kedua adalah manusia itu membenarkan diri sendiri. Hal yang ketiga adalah manusia itu mereka saling menyalahkan orang lain. Dari 3 pernyataan rohani ini, sahabat firman, apakah hal-hal ini relevan dan terdengar akrab di telinga saudara dan saya pada saat ini? Jika terdengar akrab di telinga saudara dan saya, maka yang perlu saudara dan saya buat adalah berbalik ke arah Tuhan. Berbalik ke arah Tuhan, sahabat firman. Adam dan Hawa merasa tertipu. Jangan juga kita tertipu, sahabat firman. Maksudnya berbalik ke arah Tuhan. Mereka telah percaya pada harapan yang salah. Dosa mereka memisahkan mereka dari Allah, sahabat firman. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian 3 ayat 9, 11, dan 13. Bahwa Allah menggunakan pertanyaan untuk menemukan kebenaran seperti dalam pencobaan. Dan Allah sudah tahu jawabannya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang Allah buat bagi manusia? Yang Allah buat adalah Allah menebus mereka. Allah ingin, sahabat firman,
bahwa kita juga harus mengakui dosa-dosa kita sehingga Dia dapat menawarkan pengampunan dan pemulihan kepada kita terus-menerus. Kita berusaha untuk tinggalkan segala pelanggaran kita dan berbalik ke arah Tuhan walaupun kita ada dalam dunia yang penuh dengan dosa. Sering kita melakukan dosa. Namun sahabat firman, Allah terus-menerus berusaha, Allah terus-menerus menginginkan, Allah terus-menerus menjaga, memelihara, Allah terus-menerus mau menebus saudara dan saya. Oleh sebab itu, marilah kita membuka hati kepada Tuhan sehingga kita boleh mendapatkan penebusan daripada Dia. Ketika kita mempelajari firman Tuhan pada minggu ini, kita dapati juga bahwa ada kutuk dan janji. Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ayat inti kita. Antara keturunan dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, setan dikutuk oleh Allah melalui ular karena dialah yang bertanggung jawab atas keberadaan kejahatan. Di dalam Kejadian 3:14. Kemudian Allah membuat janji dengan nubuatan rangkap 3. Yang pertama adalah kepada ular dan wanita itu. Wahyu pasal 12 ayat 17. Akan ada permusuhan terus-menerus antara setan dan gereja Allah. Yang kedua adalah keturunan ular dan keturunan wanita. Akan ada permusuhan terus-menerus antara orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya. Antara anak-anak Allah dan anak-anak manusia dalam Kejadian pasal 6 ayat 2. Yang ketiga adalah keturunan dan ular. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, setan meremukkan Yesus dengan menggantungkan Dia di kayu salib. Tetapi Yesus pada akhirnya akan menghancurkan setan di dalam Roma pasal 16 ayat 20, Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Ketika kita belajar firman ini juga kita dapati bahwa kematian dan harapan. Kejadian 3 ayat 16 firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Nah sahabat firman, melahirkan dan membesarkan anak seharusnya menjadi suatu yang menyenangkan. Tetapi dosa membuatnya menyakitkan. Keturunan yang dijanjikan akan datang dan pekerjaan dan penderitaan. Dengan pekerjaan dan penderitaan sahabat firman. Adam adalah kepala dari pasangan yang sudah menikah. Jadi sahabat firman, dia bertanggung jawab atas konsekuensi dosa mereka. Dan bumi dikutuk karena dia. Kejadian pasal 3 ayat 17. Dia dikutuk untuk kembali ke asalnya menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19. Oleh sebab itu sahabat firman, kematian itu pasti dialami oleh setiap manusia yang lahir di dunia ini. Oleh sebab itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah selamanya. Selamanya kita bersyukur kepada Allah karena Dialah yang memberi kita hidup yang kekal dengan pengorbanannya yang besar. Marilah kita bersyukur dan menyambut pengorbanan Allah yang besar bagi saudara dan saya yang notabene harus mati, tidak berpengharapan untuk diselamatkan. Hanya satu hal yang kita buat adalah sambut pengorbanan itu. Maka pasti Dia akan menyelamatkan saudara dan saya. Sebelum mengakhiri akan pelajaran ini, saya akan membaca satu kutipan rohani di dalam Patriarchs and Prophets, chapter 4, halaman 65. Kepada manusia, pemberitahuan yang pertama tentang penebusan telah disampaikan di dalam hukuman yang dijatuhkan ke atas diri setan dan dalam taman itu. Adam dan Hawa berdiri sebagai penjahat-penjahat di hadapan hakim yang adil, menunggu-nunggu hukuman yang akan dijatuhkan sebab pelanggaran. Tetapi sebelum mereka mendengar tentang kehidupan yang sulit dan menderita yang harus menjadi bagian mereka, dan tentang pernyataan bahwa mereka harus kembali kepada debu, mereka telah lebih dahulu mendengar kata-kata yang memberikan pengharapan, sekalipun mereka harus menderita di bawah kuasa musuh mereka yang besar itu. Mereka dapat memandang ke depan
kepada kemenangan yang terakhir. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, yang perlu kita ingat, walaupun kita ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa, motivasi rohani pada pelajaran ini adalah mari kita memandang kepada Yesus. Kita memandang kepada kemenangan yang terakhir. Dengan jalan, mari kita setia dari saat ini. Mari kita berkomitmen untuk lebih dekatkan diri kita pada Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk lebih mempercayakan Tuhan. Dan marilah kita berkomitmen saat ini untuk berpihak kepada Tuhan. Karena hanya satu cara itu dapat menyelamatkan saudara dan saya. Satu cara itu dapat sanggup membuat kita selamat. Oleh karena Allah yang akan menyelamatkan kita jika kita berpihak kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman yang kami pelajari pada hari ini. Kami mengakui bahwa kami penuh keterbatasan, tidak sanggup untuk mengerti firman ini. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Roh Kudus akan mengartikan firman yang kami pelajari pada hari ini dan akan memberikan kekuatan rohani bagi kami, dan kami boleh berkomitmen saat ini untuk lebih berpihak kepada Allah. Kami menyerahkan akan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.